Salam jumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Edi Tani. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu pelaksanaan observasi kinerja yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pengawas untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah. Baik, Bapak Ibu kepala sekolah, di sini saya akan menampilkan perencanaan yang sudah Bapak Ibu guru kepala sekolah memilih atau merencanakan sebelumnya, yaitu di saat bulan Januari. Dari hasil perencanaan yang Bapak Ibu pilih, di sini Bapak Ibu akan masuk di pelaksanaan pengolahan kinerja atau observasi. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah akan diobservasi oleh tim dinas dan di situ dilakukan oleh Bapak Ibu guru pengawas hebat. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan langsung tampilkan beranda PMM Bapak Ibu kepala sekolah. Di sini ada kepala sekolah, silakan Bapak Ibu kepala sekolah klik dan tampilnya akan seperti ini. Jadi karena penilaian kinerja tertunda, jadi di sini Bapak Ibu akan ditampilkan bahwa tim kerja pengawas sekolah itu belum ada dan daerah dinas pendidikan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu belum ada. Tapi ketika Bapak Ibu mau belajar atau panduannya seperti apa, silakan Bapak Ibu cek panduan. Oke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik sebagai pegawai, Bapak Ibu akan ditampilkan dengan layar, yaitu ada dua item, yaitu cek praktek kinerja dan pengembangan kompetensi. Hari ini kita akan membahas tentang cek praktek kinerja, karena di sini adalah salah satu item di mana Bapak Ibu akan melakukan pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan dinilai oleh Bapak Ibu pengawas. Jadi di sini masih 0%. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini sampai bulan Juni, otomatis di sini akan 100%. Jadi seandainya belum 100%, berarti Bapak Ibu belum menyelesaikan yang namanya praktik kinerja. Jadi silakan Bapak Ibu cek praktik kinerja. Ketika Bapak Ibu cek praktik kinerja, Bapak Ibu akan ditampilkan dengan, yaitu ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu selesaikan sampai bulan Juni. Di sini Bapak Ibu akan ditampilkan upaya atau tingkat upaya sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu sudah pilih di sini. Jadi di sini contohnya kepala sekolah memilih visi misi dan prioritas satuan pendidikan sesuai dengan menu awal tadi. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan perencanaan kinerja, Bapak Ibu memilih ada beberapa item ini. Jadi setelah Bapak Ibu sudah menentukan, di sini juga Bapak Ibu bisa mengecek rubrik observasi. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan dan ada juga langkah-langkah yang nanti tidak perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi kita cek. Ya, jadi di sini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Nanti ketika Bapak Ibu ada waktu luang free, silakan dilihat-lihat, dibuka di HP, perilaku-perilaku mana saja yang dianjurkan dan perilaku-perilaku mana saja yang dihindari di saat Bapak Ibu dilaksanakan observasi oleh Bapak Ibu pengawas. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan tampilkan ketika Bapak Ibu sudah masuk di dalam formulir diskusi persiapan. Di sini Bapak Ibu akan ditampilkan ada 3 target perilaku kepala sekolah
yang akan dinilai, yaitu indikator yang akan dinilai. Jadi di saat Bapak Ibu memilih dari ketiga ini, Bapak Ibu harus perhatikan upaya atau indikator yang sudah Bapak Ibu pilih di saat perencanaan. Jadi untuk bisa mencapai perencanaan apa yang sudah Bapak Ibu pilih, silakan pilih salah satu indikator. Jadi di sini kepala sekolah saya memilih visi misi. Kenapa memilih indikator pertama? Karena dia sinkron dengan apa yang diinginkan atau apa yang diprioritaskan ketika direncanakan. Jadi dia berhubungan dengan indikator yang akan Bapak Ibu pilih. Setelah Bapak Ibu sudah memilih salah satu indikator sesuai dengan praktik berdasarkan perencanaan, Bapak Ibu silakan menginput upaya untuk mempelajari indikator tersebut. Jadi upaya-upaya apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan ketika Bapak Ibu ingin mempelajari indikator-indikator tersebut atau tingkat upaya dari praktik yang akan kita hasilkan nanti. Jadi di sini saya contohkan bahwa saya mengisi ketika kepala sekolah memilih indikator pertama, yaitu upayanya mempelajari topik dan video inspirasi dari PMM. Kenapa dari PMM? Karena di PMM itu telah tersedia ada beberapa pelatihan mandiri untuk dari beberapa indikator ini. Jadi lengkap Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencari inspirasinya di PMM. Bisa juga Bapak Ibu mempelajarinya di luar PMM. Yang penting masih bisa terkait dengan indikator sama upaya yang akan Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu pilih. Setelah Bapak Ibu mengisi upaya, Bapak Ibu diharapkan memilih jadwal observasi. Jadi di sini harus diperhatikan Bapak Ibu karena jadwal ini adalah jadwal yang dipilih oleh kepala sekolah berdasarkan hasil diskusi bersama Bapak Ibu pengawas yang akan mengobservasi Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu pengawas bukan saja hanya satu sekolah atau satu kepala sekolah saja yang diobservasi, tapi Bapak Ibu pengawas ada beberapa sekolah itu yang akan mereka observasi di saat bulan itu. Jadi silakan Bapak Ibu kepala sekolah berkonsultasi dengan Bapak Ibu pengawas. Mungkin waktu yang bisa dilaksanakan untuk mengobservasi Bapak Ibu di saat tanggal berapa dan bulan berapa. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah menginput tanggal sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Ibu pengawas, di sini Bapak Ibu diharapkan mengisi ada beberapa item yang harus Bapak Ibu isi. Di sini saya sudah mengisi contoh bahwa pertemuan itu dilaksanakan di ruang rapat SD Negeri Lapale karena saya sekolah di SD Negeri Lapale. Mungkin kepala sekolah saya itu melaksanakan pertemuannya di SD Negeri Lapale. Dan perangkat yang mendukung ya adalah bagaimana supaya bisa mendukung keberhasilan indikator yang sudah Bapak Ibu pilih, yaitu sebagai kepala sekolah melaksanakan KGG sekolah. Kalau SMP mungkin MGMP, SMA, IHT. Di sini juga karena sekolah kami ada yang namanya komunitas belajar, jadi mungkin di komunitas belajar itu perencanaan tentang visi misi atau kualitas pembelajaran itu dilakukan di situ. Jadi silakan Bapak Ibu menginput perangkat yang mendukung ketika apa indikator yang Bapak Ibu pilih itu bisa berjalan dan itu bisa berhasil. Untuk catatan lain di sini Bapak Ibu silakan mengisi hari
hari di saat observasi, supaya Bapak Ibu pengawas bisa menyesuaikan hari. Dan di sini juga ketika Bapak Ibu isi, sudah pasti sesuai dengan hasil kesepakatan bersama Bapak Ibu pengawas, supaya jangan ada berbenturan dengan jadwal sekolah lain. Di sini kenapa memilih hari Jumat? Di sini karena hari Jumat itu pulangnya cepat, karena umat Muslim itu ada jadwal beribadah untuk umat Muslim. Jadi karena sekolah kami tidak ada peserta didik yang Muslim, di sini hari Jumat kami melaksanakan komunitas belajar. Jadi setelah jam pelajaran mungkin Bapak Ibu pengawas punya ada waktu untuk langsung melaksanakan observasi di saat hari Jumat. Jadi silakan Bapak Ibu menentukan hari sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ketika selesai ini, Bapak Ibu diharapkan klik kumpulkan. Tapi kalau Bapak Ibu belum merasa ragu atau mungkin masih memperbaiki, silakan Bapak Ibu klik simpan drive. Ketika Bapak Ibu sudah klik kumpulkan, otomatis praktek kinerja, untuk tampilan praktek kinerjanya itu kita kembali lagi, nanti akan warna biru seperti ini, dicek rincian. Jadi Bapak Ibu akan sudah masuk di tahap yang kedua. Sambil menunggu atasan akan mengisi rubrik observasi sesuai dengan jadwal. Jadi ketika Bapak Ibu dinilai oleh pengawas, sudah dicek bahwa sudah sesuai dengan hasil kesepakatan, berarti baru Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikut. Jadi selagi pengawas bilang belum sepakat, belum klik, berarti kita masih hanya bisa dicek rincian. Tapi ketika sudah disetujui, berarti kita masuk ke tahap berikut. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Nanti ketika kita sudah masuk di tahap pemindahan kinerja, mungkin baru kita bisa melanjutkan, atau saya akan membuat tutorial untuk bisa melangkah ke tahap berikut. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak dan salam merdeka belajar.